Shalom. Kali ini kita boleh bertemu dalam suasana yang begitu akrab. Saya menyapa dari rumah kediaman saya di sini. Kebetulan saya sedang melihat satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kemarin. Di sini ada beberapa buah-buahan, buah tomat, buah pisang yang merupakan makanan bagi kita manusia. Siapapun bahwa apapun makanan yang bisa dimakan adalah kebutuhan. Para pemirsa yang saya kasihi, demikian pun dalam hidup kita, bahwa makanan itu adalah bagian daripada kerajaan Allah. Makanan itu adalah bagian daripada maksud Allah untuk memberikan hidup kepada kita manusia. Coba dibayangkan, hari pertama sampai hari kelima itu adalah kebutuhan manusia dibentuk melalui ciptaannya, melalui alam semesta. Dan itu adalah tanda kasih sayang Tuhan kepada kita manusia. Dan Allah tidak menginginkan kita untuk lapar. Allah tidak menginginkan kita untuk merana tanpa minum, tanpa makan. Tetapi juga bahwa Allah memperlengkapi kita dengan makanan. Saya pada kesempatan ini ada bagian Alkitab yang bisa juga kita renungkan tentang bagaimana Yesus melayani orang-orang yang mengikutnya. Bagaimana Yesus melayani orang-orang yang sedang lapar, sedang lemas. Bisa dibayangkan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak lagi fit dan kekurangan makanan, pasti lemas. Pada kesempatan ini, saya mau memberikan satu dorongan dari kita melalui firman Tuhan ini, yaitu dalam kitab Markus pasal 8 ayat yang kedua. Jadi satu ayat saya mau angkat. Markus pasal 8 ayat yang kedua. Sebelumnya mari kita berdoa untuk memahami firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dan Roh Kudus akan memimpin kami dalam mendengar suara kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Seperti saya katakan tadi bahwa makanan adalah juga urusan kerajaan Allah. Jadi bukan soal makanan rohani saja, tetapi adalah makanan jasmani. Mungkin kita teringat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang, berapa itu 5.000 orang? Tak sanggup kita untuk menghitungnya. Bahkan para teolog mengatakan bahwa bukan cuma 5.000 orang, bisa saja sampai 10.000, karena yang dihitung waktu itu adalah orang-orang dewasa, 5.000 orang laki-laki. Di mana perempuan, di mana anak-anak, pasti ada yang ikut. Dan buktinya roti itu dan ikan itu dari anak-anak didapatkannya. Bisa dibayangkan. Baik, saya akan membacakan. Yesus berkata dalam ayat yang kedua, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan.
Yesus mengetahui mereka bahwa mereka sudah lapar. Sudah 3 hari mengikut dia. Ternyata Tuhan mengetahui kalau kita sedang lapar. Tetapi orang-orang yang mengikut Yesus waktu itu tetap bersemangat untuk mengikutinya, ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Murid-muridnya menyuruh orang-orang itu kembali ke kota-kota untuk membeli makanan, tetapi Yesus mengatakan, jangan, kamulah yang memberi makan. Lalu kemudian Yesus berkata dalam ayat berikutnya, tadi kita tidak baca, Yesus berkata kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Sudah dipastikan bahwa ternyata Tuhan memberi kepercayaan kepada kita. Mengapa ia bertanya, adakah roti di situ? Artinya bahwa, adakah usahamu? Adakah makanan yang ada padamu untuk orang-orang ini? Sebenarnya yang tersirat di dalam ini ialah Yesus menginginkan kita supaya kita belajar untuk menolong orang lain. Sebenarnya Yesus bisa melakukan mujizat waktu itu secara langsung sebelum 5 roti dan 2 ikan ini atau 7 roti ini. Tetapi ia mau bertanya sama orang murid-muridnya, adakah roti di situ? Artinya, kita harus berusaha dan kemudian Tuhan memberkati. Dan malahan yang paling prinsip di sini ialah Yesus berkata, kamu yang akan memberi makan. Ini pertanyaan ini dan perintah ini sangat luar biasa. Kamu yang memberi makan. Artinya apa? Bahwa kita dituntut untuk menjadi saluran berkat. Jadi dalam peristiwa memberi makan 5.000 orang ini bukan karena mujizatnya, tetapi adalah karena perintahnya itu. Kamulah yang memberi makan. Dan Yesus terdorong dari hatinya, hati kecilnya, hati kepedulian sosialnya, untuk memberikan makanan kepada orang supaya tidak binasa, supaya tidak lesu karena sudah 3 hari untuk mengikutnya. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Satu hal ialah bahwa Yesus memiliki hati belas kasihan. Kita sebagai seorang Kristen, mungkin kita banyak orang menumpuk makanan, menumpuk harta, tapi tidak punya belas kasihan. Contohkan saudara-saudara bahwa saya perhatikan dalam kondisi bahwa banyak orang mengumpulkan makanan tetapi malah basi. Di pesta-pesta banyak orang menumpuk makanan di piringnya tetapi malah basi, kemudian ada orang tidak dapat bagian. Itu namanya tidak memiliki belas kasihan. Masih banyak orang lain yang membutuhkan makanan. Ini jiwa Yesus. Saya ulangi lagi. Jiwa Yesus adalah memiliki belas kasihan, kepedulian sosial, kepekaan yang sangat tinggi. Pertanyaannya ialah, apakah kita memiliki kepekaan sosial? Ini ciri dari seorang Kristen, ciri seorang yang percaya. Saya ulangi lagi bahwa Yesus memberi makan bukan karena mujizatnya yang menjadi utama, tetapi adalah karakter Kristus yang memiliki jiwa sosial, kepedulian. Yang berikut ialah bahwa
Bagi Yesus sedikit tidak menjadi masalah. 5 roti dan 2 ikan tidak jadi masalah. Makanya dalam kehidupan kita juga, yang sedikit bukan tidak berguna. Ketika Tuhan memberkati dalam hidup kita, walaupun sedikit berapa rupiah saja, 1 rupiah saja, tapi ketika Tuhan memberkati, maka jadilah. Tercukupkan. Makanya Tuhan mengajarkan doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Yang berikut bahwa ketika Tuhan Yesus menangani sesuatu dari kekurangan kita, apa yang terjadi? Bahwa banyak yang lebih. Ketika memberikan makan 5.000 orang, masih ada 12 bakul, dikumpulkan sisanya, masih 12 bakul. Ini pertanda bagi kita bahwa ternyata ketika kuasa Tuhan, kuasa Yesus jalan dalam hidup kita, tidak peduli berapa. Mungkin kita banyak yang kekhawatiran yang berlebihan, sehingga kita malah kekurangan iman, kita malah kehilangan iman karena keraguan yang begitu terlalu mendikte kita, sehingga kita tidak memelihara, tidak menikmati berkat Tuhan yang sebenarnya sudah diatur Tuhan sama kita. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, hidup lebih penting daripada makanan, ya. Hidup lebih penting dari makanan. Makanya dalam hidup kita ini, mari kita melihat ini bahwa rohani kita, jiwa kita perlu membutuhkan makanan. Tapi makanan apa yang saya maksudkan adalah makanan firman Tuhan. Tadi saya mengatakan dari awal, tubuh kita membutuhkan makanan, tetapi rohani kita terutama. Nah, dengan demikian melalui kesempatan para pemirsa dan warga jemaat yang mendengarkan firman Tuhan atau siapapun, bahwa Yesus memiliki kepedulian sosial. Yesus tergerak hatinya kepada orang-orang yang menderita. Sama dalam hidup kita ini. Bukan dalam situasi seperti sekarang ini, hati Yesus tidak tergerak? Pasti tergerak. Dan oleh karena itu melalui kesempatan ini, marilah kita terus sambil bekerja di ladang, bekerja berkebun, bekerja dalam profesi kita masing-masing, di kantor, di rumah, aktivitas kita di mana-mana. Tapi sambil itu kita juga berharap bahwa kuasa Tuhan, Yesus tetap akan melindungi kita. Akan berbuah sesuatu yang ditangani oleh Tuhan. Siapa yang bekerja akan makan. Siapa yang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Dan itulah yang haram dalam diri kita. Tidak pantas kita makan kalau memang tidak ada upaya yang kita buat. Jadi dengan demikian, melalui kesempatan ini, media ini, Yesus memberkati pelayanan firman Tuhan pada sorotan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam Kristus. Maka kita akan menemukan kebaikan-kebaikan selain keselamatan yang sudah disiapkan bagi kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Oh ya Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu adalah makanan rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Boleh kami lapar secara jasmani, tetapi firman Tuhan tidak boleh terlewatkan dalam hidup kami. Menjadi makanan rohani kami semua. Ya Tuhan Bapa dalam surga, saya berdoa untuk seluruh jemaat yang ada dan para pendengar, siapapun dia mendengar firman berita curahan ini, Tuhan Engkau memberkatinya. Sekalipun dalam berbagai kekurangan,
mungkin hanya 5 roti, atau mungkin tidak ada, tetapi Tuhan yang mengadakannya dan Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang memiliki keprihatinan jiwa sosial. Maka kami harus memiliki jiwa sosial kepada orang-orang lain juga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.